Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita. Di sini saya akan mereview film Exit tahun 2019. Jadi film Exit itu didirektori oleh Lee Sang-gun dan ditulis oleh Lee Sang-gun juga, dengan produser Baek Hyun-ik dan sinematografer Kim Il-yeon. Nah, film ini rilis di tanggal 31 Juli 2019 dengan durasi 103 menit dengan genre disaster atau action dan sedikit komedi. Kemudian film ini didistribusikan oleh CJ Entertainment dengan bahasa Korea. Pemerannya ada Jo Jung Soo sebagai Yong-nam, kemudian Im Yuna sebagai Wiju, Go Do Shim sebagai Hyun Ok, Park In Hwan sebagai Jang Soo, kemudian ada Kim Ji Young sebagai Jong Hyun, Kang Ki Young sebagai manajer grup, Yu Soo Bin sebagai Yong Soo, dan Jung Min Song sebagai kakak ipar dari Yong-nam. Sinopsisnya adalah action disaster dari produser The Battleship Island Exit bercerita tentang Yong-nam atau Jo Jung Soo, salah satu pemanjat tebing terbaik di perguruan tingginya, namun tidak memiliki banyak keberuntungan di tempat lain setelah lulus. Nah, setelah gagal mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun dan harus bergantung pada orang tuanya untuk bertahan hidup. Nah, untuk membalas budi ibunya, Yong-nam ingin merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 di Dream Garden karena wanita impiannya, Wiju alias si Yuna, bekerja di sana. Namun ketika bencana melanda Seoul, ia harus menggunakan keterampilan panjat tebingnya dengan bantuan Wiju untuk menyelamatkan semua orang. Jadi ceritanya tuh bermula ketika Yong-nam merayakan ulang tahun ke-70 ibunya di tempat kerja Wiju, yakni orang yang disukainya sekaligus teman di perguruan tinggi panjat tebingnya. Saat hendak berkemas pulang di pusat kota Seoul itu, tepatnya di gedung kimia baru, muncul seorang teroris yang membawa truk dengan berisi gas yang beracun. Nah, ia kemudian membuka tabung gas itu dan ditemukan meninggal karena efek dari gas beracun tersebut berserta dua petugas penjaga gedung kimia yang sedang patroli saat itu. Nah, gas itu terus menyebar di kawasan tersebut sehingga orang-orang yang menghirupnya itu lantas jadi kejang dan muncul ruam merah di wajah dan badannya. Semua orang itu lari berhamburan menyelamatkan diri sehingga menyebabkan jalanan macet dan terjadi tabrakan antara mobil pembawa truk gas dengan kendaraan lain. Ledakan pun terjadi. Salah satu tabung gas itu berhasil memecahkan kaca gedung tempat pesta ulang tahun ibu Yong-nam itu tadi. Nah, akhirnya keluarga Yong-nam yang panik itu segera keluar dari gedung untuk melihat apa yang terjadi di luar. Nah, ketika semua keluar itu, yang dilihat itu cuma kekacauan dan gas yang udah hampir menyebar kemana-mana dan mendekati tempat mereka itu tadi. Keluarga Yong-nam pun beserta Wiju dan manajernya segera menyelamatkan diri menuju atap gedung. Namun kakak Yong-nam ini yang awalnya ingin pergi pulang menggunakan mobil itu terjatuh dan terkena gas tersebut sehingga Yong-nam harus menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu. Setelah itu semua pergi ke atap gedung, namun pintunya itu terkunci. Nah, sang manajer itu nggak bawa kuncinya ada di lantai dasar gedung tempat ulang tahun ibunya Yong-nam itu tadi. Bahkan si manajer itu sampai menyembunyikan masker pernafasan yang ada 3 buah dan berpura-pura menemukannya. Yong-nam itu berusaha membuka pintu gedung dari luar. Ia memanjat gedung menggunakan skill panjat tebing yang ia miliki. Usaha Yong-nam pun nggak sia-sia, pintu akhirnya berhasil terbuka dan mereka bisa keluar dari tempat. Terus kemudian mereka menyalakan sinyal SOS agar helikopter bantuan itu dapat menemukan mereka. Helikopter pun akhirnya datang. Saat semua diangkut itu hanya tersisa Yong-nam dan Wiju. Kenapa mereka kok nggak ikut naik helikopter itu? Karena beban yang diangkut itu sudah melewati batas. Nah, Yong-nam sebenarnya bisa sih ikut masuk ke helikopter, cuman dia nggak mau egois. Si Yong-nam ini nggak mau meninggalkan Wiju sendirian, mengingat wanita itu adalah wanita yang ia cintai. Nah, gas beracun itu semakin naik membuat mereka harus menyelamatkan diri.
Dengan berbekal tali, masker, dan jas hujan plastik yang dilakban, mereka itu berhasil membuat alat pertahanan diri. Selanjutnya tuh petualangan mereka berlari dan memanjat antara gedung satu menuju gedung lainnya yang lebih tinggi agar mereka bisa dievakuasi. Mereka itu bahkan lebih mengutamakan anak-anak yang terjebak terlebih dahulu untuk dievakuasi. Kemudian mereka terus berlari dan berlari menuju gedung tertinggi yang di situ ada crane. Petualangan mendebarkan ini tuh disiarkan secara live oleh orang-orang dengan bantuan drone. Nah, yang mengendalikan drone ini adalah anak-anak yang berhasil dievakuasi terlebih dahulu dari Yongnam dan Wiju. Akhirnya mereka mencapai puncak crane dan mendapat pertolongan oleh helikopter evakuasi. Dalam film ini Yuna kan berakting dengan Jo Jung Suk. Nah, kedua karakter itu mereka itu sama-sama digambarkan sebagai ahli memanjat tebing. Dalam filmnya baik Jung Suk maupun Yuna itu sama-sama totalitas saat beraksi fisik. Mulai dari berlari, manjat, lompat, bahkan demi memerankan karakter pemanjat tebing dengan total itu, Jung Suk sama Yuna itu sampai rela berlatih panjat tebing secara khusus. Karakter Yongnam pun dibuat secara baik, begitupun juga Wiju. Yongnam yang awalnya hanya dianggap sebagai pengangguran tidak berguna oleh keluarganya, bisa membuktikan bahwa dirinya tuh mampu melindungi keluarganya. Dia semaksimal mungkin mengeluarkan potensinya yang ada dalam dirinya. Film ini tuh benar-benar sungguh menarik ya. Film dengan tema ketahanan diri ini tuh mampu membuat penonton merasa tegang dan terbawa suasana. Film ini juga dikemas secara bagus sehingga tidak membuat bosan penontonnya. Nggak hanya action, tapi film ini juga diselipin adegan komedi yang sebagai awal dari inti dari permasalahan film ini. Film ini juga cukup sederhana, tapi benar-benar fokus di aksi mereka dalam mempertahankan diri mereka gitu. Sinematografinya juga sudah bagus. Ending dari film ini menurut saya cukup menggantung ya, karena setelah terlibat suatu aksi peristiwa yang menegang bersama, mereka tuh hanya menjadi sebatas kakak adik setelah penolakan cinta dari Yongnam pada Wiju dahulu. Film ini menurut saya juga memiliki sedikit kekurangan, yakni plot pemeran antagonis itu tidak dijelaskan secara detail dan rinci. Kemudian semuanya itu dibiarkan mengambang sehingga rasa penasaran penonton terhadap untuk mengetahui motif di balik ledakan gas itu mengambang begitu saja. Untuk pemandangan malam dengan gas yang beracun yang tampil itu menurut saya juga sudah cukup bagus. Efeknya mampu menampilkan kengerian, juga akting banyak orang yang ribut dan ketakutan sangat baik dan membuat kita bergidik. Gedung-gedung malam dan tempat tinggi pun juga tampak meyakinkan. Kemudian karakter Wiju di sini seperti pemeran sekunder, padahal dia adalah salah satu tokoh utama dalam film ini. Film ini tuh nggak direkomendasikan buat orang-orang yang memiliki akrofobia atau fobia ketinggian, seperti gedung pencakar langit, manjat dinding, kemudian menyeberangi antara gedung satu ke gedung lainnya yang tinggi menggunakan tali. Itu kan pasti sangat mengerikan. Nah, film ini tuh bisa memicu kambuhnya fobia orang tersebut gitu. Jadi cukup sekian review film Exit 2019 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.